ada satu kalimat, satu seruan, yang diucapkan dari tengah kegelapan 2000 tahun yang lalu, dan seruan itu bisa dibilang mengubah segalanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas apa makna di balik jeritan dari salib ini. Oke, jadi inilah kalimatnya. Sekitar jam 3 sore, Yesus berteriak dalam bahasa Aram, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wow, kata-kata yang begitu kuat dan ya agak menghantui ya. Inilah inti dari misteri yang akan kita selami bersama. Dan ini kan pertanyaan besarnya. Bagaimana mungkin dia yang kita kenal sebagai anak Allah, yang satu dengan Bapanya, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita untuk mengurai makna di balik momen yang luar biasa ini. Untuk benar-benar paham, kita harus bayangkan dulu suasananya. Ini bukan penyaliban biasa. Alkitab mencatat, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan total menyelimuti seluruh negeri. Gelap gulita. Dan dari tengah kegelapan pekat itulah seruan itu terdengar. Bukan bisikan, tapi jeritan yang nyaring. Penting banget nih untuk kita bedakan. Tentu, setelah disiksa dan dipaku di kayu salib, rasa sakit fisiknya pasti luar biasa. Tapi, jeritan yang ini, wah, ini datangnya dari tempat yang jauh, jauh lebih dalam. Ini adalah jeritan dari penderitaan jiwa yang, jujur, sulit untuk kita bayangkan. Sekarang, coba deh kita bedah kalimatnya. Karena disinilah letak paradoksnya. Di tengah-tengah perasaan ditinggalkan yang luar biasa itu, kita justru menemukan sebuah pernyataan iman yang luar biasa kuat. Lihat deh kontrasnya di sini. Di satu sisi, ada perasaan yang hancur. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi, apa kata-kata pertamanya? Allahku, Allahku. Dia mengucapkannya 2 kali. Ini bukan teriakan putus asa ke ruang hampa. Ini adalah pengakuan hubungan, bahkan di tengah rasa sakit yang paling parah sekalipun. Dan ini kan jadi pelajaran berharga buat kita semua. Pasti ada momen-momen dalam hidup kita saat kita merasa jauh dari Tuhan, saat doa rasanya nggak terjawab. Nah, momen ini menunjukkan kalau iman sejati itu bukan berarti kita nggak pernah ragu. Tapi iman sejati adalah saat kita tetap bisa berpegang dan berkata, Engkau tetap Allahku, meskipun perasaan kita sedang kacau balau. Oke, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya. Jadi, mengapa? Kenapa harus ada seruan ini? Kenapa harus ada perasaan ditinggalkan? Jawabannya terletak pada tujuan dari salib itu sendiri. Jadi begini konsepnya. Yesus yang sama sekali tidak punya dosa, secara sukarela mengambil semua dosa umat manusia. Dosa Anda, dosa saya, ke atas dirinya. Dan karena Allah itu Maha Kudus, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Akibatnya, pada saat itu, Yesus merasakan keterpisahan rohani yang seharusnya jadi hukuman kita. Itulah harga penebusan itu. Dan ini bukan ide yang baru loh. Ratusan tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan hal ini. Dia menulis, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jelas banget kan? Yesus menanggung dosa kita, bukan dosanya sendiri. Inilah inti dari pengorbanannya. Tapi tunggu dulu, ini jadi makin dalam lagi. Seruan yang kedengarannya begitu spontan ini ternyata adalah pengenapan dari sebuah nubuat yang sangat detail. Ini menunjukkan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari sebuah rencana besar. Jadi gini, kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah kalimat pembuka dari Mazmur 22. Mazmur ini yang ditulis Raja Daud 1000 tahun sebelumnya mendeskripsikan penyaliban dengan sangat akurat. Di situ tertulis tentang tangan dan kaki yang ditusuk, pakaian yang diundi, dan ejekan orang-orang. Jadi dengan mengucapkan kalimat pertama itu, Yesus seolah-olah berkata, lihat apa yang tertulis sedang terjadi sekarang. Nah, ini benar-benar mengubah cara kita melihatnya, kan? Penyaliban itu bukan sebuah tragedi atau kegagalan. Justru, ini adalah puncak dari sebuah rencana keselamatan yang sudah dirancang dengan begitu teliti berabad-abad sebelumnya. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita secara pribadi? Disinilah kita beralih untuk melihat tujuan akhir dari penderitaan ini, yaitu sebuah pertukaran yang luar biasa. Coba deh kita renungkan betapa totalnya kesendirian yang Yesus alami. Sahabat-sahabat terdekatnya kabur, bangsanya sendiri menolaknya. Dan puncaknya, dia mengalami keterpisahan rohani dari Bapa. Dia menanggung kesendirian yang paling dalam agar kita tidak akan pernah terpisah dari Allah selamanya. Kebenarannya begitu sederhana, namun sangat menusuk.
Di atas kayu salib itu, dia menanggung isolasi yang paling mutlak. Supaya kita bisa diterima. Inilah pertukaran agung itu. Keterpisahannya menjadi jaminan penerimaan kita. Kesendiriannya membuka jalan bagi kita untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini bukan sekadar konsep teologi yang rumit. Ini adalah sebuah realitas yang bisa mengubah hidup. Sebuah kasih yang rela masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat, supaya kita bisa melihat terang. Dan dampak langsungnya sangat dramatis. Tepat pada saat Yesus wafat, tirai tebal di bait Allah yang menjadi simbol pemisah antara manusia dan hadirat Tuhan yang Maha Kudus terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Simbolnya sangat jelas. Jalan kepada Allah sekarang terbuka lebar untuk semua orang melalui pengorbanannya. Jadi, kita kembali ke misteri awal kita. Bagaimana bisa sebuah seruan dari kegelapan, sebuah jeritan karena merasa ditinggalkan, justru melahirkan harapan yang abadi? Ternyata seruan itu bukanlah tanda kekalahan, melainkan harga dari sebuah kemenangan. Inilah paradoks iman yang luar biasa. Dari penderitaan yang paling dalam, lahirlah harapan yang terbesar. Itulah kekuatan sesungguhnya yang terkandung dalam jeritan dari salib.